Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sholat duha. Dinyatakan dalam hadis yang sahih bahwa di antara keutamaan sholat duha, sholat ini menggantikan tugas sedekah seluruh persendian. Sholat tersebut juga menjadi sebab Allah memudahkan urusan kita hingga akhir hari. Berikut di antara keutamaan sholat duha yang disebutkan dalam hadis sahih. Pertama, sholat duha dapat mencukupi sebagai sedekah bagi tiap ruas tulang Bani Adam. Nabi SAW bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, yaitu subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, yaitu alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, yaitu la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, yaitu mengajak kepada ketaatan, dan nahi munkar, yaitu melarang dari kemungkaran, adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sholat duha merupakan salah satu wasiat Nabi SAW kepada beberapa sahabatnya. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam tiap bulan, melakukan 2 rakaat sholat duha, dan melakukan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, sholat duha merupakan sholatnya orang-orang yang rajin bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, sholatnya orang-orang yang bertaubat adalah pada saat berdirinya anak unta karena teriknya matahari. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumallah dalam penjelasan Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat duha. Hadis ini juga menjelaskan bahwa waktu yang paling afdol untuk melakukan sholat duha adalah ketika matahari sudah terasa panas. Keempat, mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Syekh Al-Albani. Kelima, termasuk sholat awwabin, yaitu orang yang rajin bertaubat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menjaga sholat sunnah duha, melainkan awwab, yaitu orang yang kembali taat. Inilah sholat awwabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Imam Nawawi rahimahullah berkata, awwab artinya adalah orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali bertaubat. Hukum sholat duha. Menurut pendapat yang paling kuat, hukum sholat duha adalah sunnah dan boleh dirutinkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kekasihku yaitu Nabi SAW mewasiatkan 3 nasihat kepadaku, berpuasa 3 hari setiap bulannya, melaksanakan sholat duha 2 rakaat, dan berwitir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu sholat duha. Sebelumnya kita awali dengan hadis tentang waktu larangan sholat. Terdapat hadis yang menyebutkan waktu larangan untuk sholat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 3 waktu di mana Nabi SAW melarang kami untuk melaksanakan sholat di 3 waktu tersebut, atau menguburkan jenazah kami. Ketika matahari terbit sampai tinggi, ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir, dan ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis di atas, ada 2 waktu yang mengapit waktu duha. 1. Ketika matahari terbit sampai tinggi. 2. Ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Ketika matahari sudah terbit, mulai kapan sholat duha sudah boleh dilaksanakan? Apakah tepat setelah terbit, ataukah ditunggu sampai agak tinggi? Ulama berbeda pendapat mengenai waktu mulainya sholat duha. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat
bahwa waktu mulainya sholat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari. Namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa sholat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih 1 tombak. Pendapat ini ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Demikian yang menjadi pendapat Imam Abu Syuja dalam Matan At-Taqrib ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapakah jarak 1 tombak. Beliau menjawab, 1 tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi 1 tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Waktu akhir sholat duha. Batas akhir waktu sholat duha adalah sebelum waktu larangan sholat, yaitu ketika bayangan tepat berada di atas benda, tidak condong ke timur atau ke barat. Untuk menentukan batas akhir waktu duha, Anda bisa perhatikan bayangan benda. Selama bayangan benda masih condong ke barat, meskipun sedikit, berarti waktu duha masih ada. Kemudian ketika bayangan benda lurus dengan bendanya, tidak condong ke barat maupun ke timur, waktu sholat duha telah habis, karena matahari persis berada di atas benda. Ada sebagian yang memberikan acuan, kurang lebih 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Cara mudah menentukan batas waktu sholat duha. Batas awal waktu duha, yaitu waktu terbit matahari, ditambah 15 menit. Batas akhir waktu duha, yaitu waktu zuhur, dikurangi 15 menit. Waktu duha yang paling afdol. Waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat duha adalah ketika matahari sudah mulai panas, yaitu dekat dengan waktu berakhirnya duha. Sebagaimana riwayat dari Al-Qasim Asy-Syaibani, bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melihat beberapa orang melakukan sholat duha. Kemudian Zaid mengatakan, andaikan mereka tahu bahwa sholat setelah waktu ini lebih utama. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sholat para awwabin adalah ketika anak onta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Awwabin artinya orang yang suka kembali kepada aturan Allah. Sebagian ulama mengatakan, sholat pada waktu ini dikaitkan dengan awwabin karena umumnya pada waktu tersebut, jiwa manusia condong untuk istirahat. Akan tetapi, orang ini menggunakan waktu tersebut untuk melakukan ketaatan dan menyibukkan diri dengan melakukan sholat, meninggalkan keinginan hati menuju ridho penciptanya. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan, waktu ketika matahari mulai panas adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha. Meskipun dibolehkan sholat sejak terbit matahari sampai menjelang tergelincirnya matahari. Jumlah rakaat sholat duha. Jumlah rakaat sholat duha minimalnya adalah 2 rakaat, sedangkan maksimalnya adalah tanpa batas. Mu'adzah pernah menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, berapa jumlah rakaat sholat duha yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, 4 rakaat dan beliau tambahkan sesuka beliau. Hadis riwayat Muslim. Maksud keterangan Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya sholat duha 4 rakaat. Beliau kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan terkadang beliau tambahkan beberapa rakaat sesuai yang beliau kehendaki. Allahu a'lam. Bacaan doa setelah sholat duha. Terdapat doa yang terkenal di sebagian kalangan untuk dibaca setelah sholat duha. Lafaz doanya adalah Allahumma inna ad-duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi dhahaika wa bihaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Apakah doa ini sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Doa ini disebutkan oleh Asy-Syarwani dalam Syarhul Minhaj dan Abu Bakar Ad-Dimyati dalam I'anatut Talibin. Namun kedua penulis ini tidak menunjukkan dalil bacaan ini. Dikomentari oleh tim Fatwa Syabakah Islamiyah di bawah bimbingan Dr. Abdullah Al-Faqih,
kami tidak mendapatkan dalil kuat yang menunjukkan adanya doa ini pada referensi-referensi yang kami miliki. Bolehkah diamalkan? Perlu dipahami dan dijadikan prinsip bagi setiap orang yang beriman bahwa ibadah dalam agama Islam bersifat tauqifiyah, artinya menunggu dalil. Karena hukum asal ibadah adalah haram, kecuali jika ada dalilnya. Apapun bentuk ibadah tersebut dan siapapun yang mengajarkannya, satu harga mati, semua harus berdalil. Jika tidak, maka itu bukan ibadah meskipun kelihatannya adalah ibadah. Tidak ada doa khusus setelah sholat duha. Hanya saja disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW pernah sholat duha, setelah salam beliau mengucapkan, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sampai beliau membacanya 100 kali. Hadis riwayat Bukhari dan sanadnya disahihkan Al-Albani. Bolehkah sholat duha dilakukan secara berjamaah? Sebagian ulama menyimpulkan, sholat duha boleh dilakukan secara berjamaah dengan beberapa persyaratan berikut. 1. Dilakukan kadang-kadang, atau tidak dijadikan kebiasaan. 2. Tidak terikat hari, waktu, atau momen tertentu. Misalnya, dilaksanakan setiap 8 sekali, misal Jumat Pon atau yang lainnya. Ketentuan hari semacam ini tidak dibolehkan. 3. Tidak ada kesepakatan sebelumnya, atau tidak ada pengumuman kepada masyarakat. 4. Tidak menjadi amalan yang menjamur dan banyak dilakukan masyarakat. 5. Jumlah orang yang ikut berjamaah sedikit, sehingga tidak boleh melaksanakan sholat duha berjamaah satu kampung, sebagaimana sholat fardu. 6. Tidak dilaksanakan bersama-sama di masjid. Adakah surat khusus yang dibaca setelah Al-Fatihah? Kesimpulannya, tidak ada bacaan surat khusus untuk sholat duha, sehingga boleh membaca surat apapun dalam Al-Quran pada sholat duha. Demikian, Allahu a'lam.